Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi dalam membahas statistika. Halo teman-teman, jadi seperti yang teman-teman baca di judulnya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana sih uji korelasi persen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, saya sudah siapkan contohnya di sini. Kita akan mengubah variabel view-nya. Di sini itu X dan di sini itu Y. Untuk labelnya ini adalah jumlah kredit. Jumlah kredit dan ini adalah IP, indeks prestasinya ya. Nah, di sini kita mengubah ke scale dan di sini juga scale. Nah, yang perlu kita pahami, analisis korelasi persen itu salah satu syaratnya skala datanya harus skala interval atau rasio, dan dia masukkan di sini di scale. Nah, setelah ini kita ubah menjadi seperti yang teman-teman lihat di layar, kita bisa langsung masuk ke analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Nah, di sini kita perlu pahami kan ada tiga bentuk analisis statistika: multivariate, univariate, bivariate. Nah, ini landasan penentuannya itu dengan melihat jumlah variabelnya. Yang pertama, bivariate itu karena dua variabel, univariate itu karena satu variabel, dan multivariate itu karena lebih dari dua variabel. Jadi, kali ini hanya menganalisis dua variabel, jadi namanya bivariate. Jadi dia juga masuk di korelasi bivariate, kemudian kita klik dua kali ya. Setelah itu kita masukkan kedua variabel ini ke bagian variabel, kemudian langsung di correlate coefficientnya itu kita klik persen, kemudian total, kemudian klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Jadi hanya satu kotak untuk menjelaskan apa sih maksud dari dua variabel tadi terkait korelasinya. Yang pertama itu ada persen korelasi atau biasanya disebut sebagai koefisien korelasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa koefisien korelasi bergerak dari 1 sampai -1, dan setiap pergerakan menuju ke 1 itu berarti kekuatan hubungannya itu semakin kuat. Jadi semakin ke arah 1 atau ke arah -1 itu kekuatannya semakin kuat, kekuatan hubungannya. Tetapi apabila semakin mendekati 0 berarti kekuatannya itu semakin lemah. Kenapa sampai -1 dan 1? Karena di sini ada dua bentuk hubungan, ada hubungan negatif maupun hubungan positif. Apabila ke arah -1 berarti bentuk hubungannya itu ada yang mempengaruhi semakin berkurang atau semakin bertambahnya salah satu variabelnya. Kemudian di signifikansi total. Ini biasa digunakan untuk menentukan kriteria penolakan H0. Biasanya kan H0 berbunyi tidak ada hubungan antara jumlah kredit dengan IP. Kemudian untuk HA atau H1-nya biasanya berbunyi ada hubungan antara jumlah kredit dengan nilai IP-nya. Nah, bagaimana cara menentukan keputusannya? Dengan melihat nilai signifikansinya. Jadi, nilai signifikansi dibandingkan dengan alfa atau biasanya untuk peneliti-peneliti sosial itu mengambil 0,05. Jadi di sini dibandingkan, apabila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti tolak H0. Tetapi apabila lebih besar berarti harus menerima H0, yang berarti pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kredit dan IP tidak memiliki hubungan yang signifikan atau hubungan yang nyata saling berhubungan. Tidak ada hubungannya yang nyata. Mungkin saja ada hubungannya tetapi tidak signifikan. Kemudian ada N, ini hanya menunjukkan berapa jumlah data yang kita analisis. Jadi masing-masing variabel ini menganalisis 10 data. Saya rasa cukup teman-teman. Semoga dengan adanya video ini membantu tugas-tugasnya teman-teman baik di dunia kerja maupun di masa kuliahnya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share dan like video ini supaya lebih banyak lagi yang melihat videonya kami dan bisa lebih bermanfaat lagi. Dan kami semakin bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial statistik selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Video ini supaya lebih banyak lagi yang melihat videonya kami dan bisa lebih bermanfaat lagi. Dan kami semakin bersemangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial statistik selanjutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.